Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Sobat Beken dimanapun Anda berada, khususnya di Kabupaten Karawang. Kembali lagi bersama aku Rizky Ahmad Pribadi di podcast Beken Berencana Itu Keren. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang paling keren juga. Tentunya bakal sharing bareng kita semua pada siang hari ini karena masih siang ya kalau di sini sekarang. Tentunya bersama dengan Dr. Eni Gustina MPH, merupakan Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Republik Indonesia. Wilujeng, Ibu selamat siang. Selamat siang Mas Rizky Ahmad Pribadi. Ibu kenal sama saya? Iya lah, ada AP-nya langsung ada Ahmad Pribadi. Sekarang Ibu sama saya matching Bu, jadinya kita ping-ping. Alhamdulillah, janjian tadi kalinya. Janjian. Ibu orang Karawang jadi jadi jangan diucapin selamat datang di Karawang ya Bu ya. Iya. Karena Ibu orang Karawang asli katanya. Pulang kampung, lagi pulang ke rumahnya. Iya, siap. Gitu. Tapi terima kasih banyak udah berkenan mampir ke DPPKB Karawang, Bu. Siap. Udah berkenan mampir ke podcast Beken Berencana Itu Keren. Ini merupakan inovasi dari Bu Kadis, dari Pak Sekdin, karena untuk sama-sama supaya informasi mengenai program Bangga Kencana bisa menyebar luas ke pelosok-pelosok desa yang ada di Karawang gitu, Bu. Selamat ya. untuk Dinas KB Kabupaten Karawang. Selamat Bu Sofi, Pak Sekdis yang sudah menginisiasi ini. Mudah-mudahan melalui podcast Beken ini kita bisa saling lebih cepat untuk menyiarkan program Bangga Kencana seantero Karawang dan sampai keluar Karawang. Amin ya. Nanti berarti bisa Sabang sampai Merauke ya, Bu. Iyalah. Kayak Ibu bisa keliling-keliling terus, seru banget ngelihatnya, Bu. Kegiatannya kan memang banyak banget. Jadi alhamdulillah di sela-sela kesibukan Ibu bisa berkenan hadir datang ke DPPKB Karawang. Bu, langsung saja kita pengen kenalan sama Dr. Eni ya. Dipanggilnya Dr. Eni, betul ya, Bu ya? Iya. Dr. Eni ini rumahnya di Karawang, betul, Bu? Betul ya. Jambe saya. Dan di Teluk Jambe. Di Teluk Jambenya nanti gak boleh dijelasin secara spesifik, takut ada yang datang ke rumah bahaya. Enggak apa-apa kok, saya dengan senang hati. Nanti Kansa datang ke rumah Ibu, Bu, nanti. Rumah saya kalau Senin sampai Jumat tutup ya. Tutup. Ada. Bukanya kapan, Bu? Hari Sabtu, Minggu ada. Hari Sabtu dan Minggu Ibu ada, suka ada juga di Karangpawitan Ibu sering kalau olahraga. Hari pagi itu barengan saya setiap hari Sabtu dan Minggu pagi gitu ya. Bisa lari. Kita pernah ketemu Bu di Al Jihad. Iya betul, tapi nggak ikut lari. Enggak, kita piknik Bu dulu. Saya larinya sama orang lain. Nantilah Bu, besok-besok kita olahraga Bu. Siap. Bareng ya Bu ya, iya. di Karangpawitan. Ayo. Karena udah rame juga Bu sekarang. Tapi 5 km non-stop dulu loh. Saya siap Bu. Siap. Tapi saya jeda dulu paling ngebaso. Nggak jadi sehat itu namanya. Iya. Harusnya langsung 5 km, kuat gak sih 5 km? Kalau dia atlet renang Bu. Iya. Iya, mau renang ayo kapan-kapan. Oh, siap. Ibu Dr. Eni Gustina MPH ini merupakan Deputi KB Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Republik Indonesia ya Bu ya. Ya, betul. Tapi sebelum Ibu jadi Deputi BKKBN RI tentunya ada beberapa fase masa Ibu harus menjalani dari bawah dulu mungkin ya Bu ya. Betul. Mungkin yang saya dapat contekan sekarang ini Ibu dulu pernah menjadi dokter puskesmas, Betul. juga sebagai kepala puskesmas, di Dinas Kesehatan pernah juga ya Bu. Terus di Kementerian Kesehatan dan sekarang Ibu sebagai Deputi KBKR di BKKBN Republik Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat perjalanan awal karir Ibu sampai dengan saat ini Ibu bisa jadi Deputi di BKKBN RI Bu. Baik, terima kasih nih Mas Rizky. Saya mungkin cerita singkat ya. 94 saya masuk Kabupaten Karawang sebagai Kepala Puskesmas Rawamerta. Oh, Rawamerta. Nah, itu tahun 94 itu ada PIN polio waktu itu. PIN polio, dan alhamdulillah ketika saya membuat sebuah perencanaan untuk mengadakan PIN, karena saya detail sekali itu ya, kadernya siapa, tempat vaksinnya berapa, dan itu ini saya jadikan sebagai model tuh Dinas Kesehatan. Saya ingat sekali pertama kali saya masuk. Ini contoh nih Rawamerta, ini semuanya jadi mencontoh apa yang saya buat gitu. Nah, kemudian tahun 95 ada pencanangan gerakan Sayang Ibu, dan alhamdulillah salah satu puskesmas menjadi model untuk gerakan Sayang Ibu itu adalah Puskesmas Rawamerta. Jadi ada 5 puskesmas waktu itu 3 puskesmas, Teluk Jambe, kemudian Cikampek dan Rawamerta sebagai puskesmas untuk gerakan Sayang Ibu. Nah, di situ kemudian kita menjadi model untuk program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Dari mulai bagaimana bisa kehamilan, kemudian ada dulu namanya evaluasi ya, evaluasi bulanan setiap bulan untuk capaian ibu hamil dan seterusnya, sampai waktu itu bupatinya itu semua kepala desa harus hafal
jumlah ibu hamil tiap desa, berapa ibu hamil beresiko, kapan ibu hamilnya melahirkan, kemudian membuat contoh rujukan ambulan desa dan seterusnya. Nah, itu kita menjadi model nasional. Wih, keren ya Bu, jadi contoh betul, berarti ya. Betul sekali. Kemudian tahun 97 saya ditarik ke Puskesmas Teluk Jambe yang memang merupakan Puskesmas GSI. Di situ saya 4 tahun. 2001. GSI itu apa Bu? Gerakan Sayang Ibu. Oh, Gerakan Sayang Ibu. Iya. Oh ya, tadi disingkat ya. Iya, Gerakan Sayang Ibu. Nah, itu masih berlanjut untuk penguatan Gerakan Sayang Ibu. Kemudian tahun 2001 saya masuk ke Dinas Kesehatan. Waktu dulu masih namanya Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar. Kemudian berubah menjadi Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga. Juga kembali di era Presiden SBY ada kegiatan untuk revitalisasi Gerakan Sayang Ibu. Nah, itu karena saya sudah di kabupaten, ya saya melakukan revitalisasi di kantor rumah dinas bupati untuk menjadi tempat sentralnya ya. Saya berupaya untuk memberikan yang terbaik. Mungkin satu hal yang waktu sempat bikin rame itu kenapa? Karena di era itu kan teknologi belum begitu canggih ya. Iya. Orang masih paparannya pakai pakai head proyektor. Saya tidak mau. Saya bilang ini presiden yang datang, aku mesti bikin rekaman. Kemudian kita membuat sebuah rekaman dan kita sewa LCD. Bayangin dulu kan sewa LCD itu belum ada di Karawang. Belum ada ya Bu. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2004. 2004 saya belum lahir. Lahir Bu. Aduh, karena belum bisa ngapa-ngapain. Saya sewanya ke Jakarta tau nggak? Oh gitu Bu. Sewa LCD itu ke Jakarta karena saya ingin menampilkan sesuatu yang berbeda gitu. Karena saya hanya membayangkan ini ada Bapak Presiden, Ibu Presiden yang hadir dan waktu itu luar biasa ya sambutannya. Saya ingat betul dari teman-teman langsung ngomong, wah ini luar biasa, ide dari siapa nggak tahu juga saya pengen. Cuman waktu itu pikir supaya yang terbaik aja gitu. Iya. Nah, kemudian dari situ mulai ya 2004 itu saya kemudian saya baru lulus ya sekolah di Thailand. Kesini kegiatan itu saya bawa. Kemudian 2007 2008 saya ada yang narik ke Kemenkes, pindah ke Kemenkes gitu. Sebagai apa Bu di Kemenkes Bu? Awalnya saya jadi staf dulu. Oh, di staf dulu. Iya. Karena kan kalau pindah ke institusi lain kita harus tanda tangan bersedia untuk tidak meminta jabatan. Jadi saya masuk ke sana sebagai staf dulu tapi nggak bertahan lama ya. Berapa tahun Bu di Kemenkes? Sebetulnya dalam 6 bulan pertama saya sudah ditawarin kembali ke eselon 4, cuman saya merasa saya lebih nyaman. Saya bilang maaf izin deh Bu, saya bilang jangan sekarang dong, saya jadi kepala seksi. Saya bilang saya masih nikmat banget jadi staf sebenarnya karena saya nggak punya beban ya. Akhirnya 1 tahun kemudian ya sudah nggak pakai tanya lagi. Tahu-tahu udah dikasih SK aja gitu ya udahlah. Itu mulai karir saya sebagai kepala seksi kesehatan remaja di Kementerian Kesehatan. Di Kementerian Kesehatan. Yeah. Setelah itu Bu berikutnya. Nah, di kepala seksi kesehatan remaja itu karena kebetulan memang kan waktu di Karawang tuh Gerakan Sayang Ibu kan salah satunya kita mengembangkan kesehatan remaja di Jatisari. Ya. Nah, itu sebagai pembelajaran saya yang luar biasa karena Jatisari itu kan kalau kita ngomong sekarang saya di BKKBN kita ngomong Trizero itu dulu sudah kita lakukan di tahun 2001 sampai 2004 itu di Jatisari untuk mencegah pernikahan usia dini, usia anak gitu ya, mencegah jangan narkoba, mencegah jangan ada seks bebas. Itu sudah kita lakukan di Puskesmas Jatisari waktu itu. Oh, generasi berencana Triad KRR. Nah, saya pindah ke Kemenkes, kata orang Kemenkes, ini kita ngapain ngundang orang daerah? Orang udah di sini semua katanya orangnya. Iya, berarti iya tadi Bu, berarti genre ya Bu ya, Triad KRR yang say no to free sex, early marriage dan narkoba gitu ya Bu. Betul. Tadi di Kemenkes langsung diangkat karena ditunjukkan langsung SK-nya Ibu mau gak mau ya udah langsung terima. Langsung diterima. Masih tetap di Kemenkes Bu pada saat itu. Di Kemenkes itu mungkin ya tadi ya semuanya memang sudah diatur oleh yang kuasa pastinya ya. Mungkin orang, nah ini lagi saya cerita, kebetulan saya tuh senang olahraga. Jadi pas saya masuk ke Kemenkes kita biasa di Kabupaten Karawang jam 7, jam 8 tuh sudah apel. Nah di Kemenkes waktu zaman itu belum ada apel kan. Jadi saya datang ke Kemenkes jam 7, aduh mau ngapain ya, udah kerjaan saya nongkrong di fitness center. Oh gitu. Ada fitness centernya Bu. Ada fitness centernya. Di situ saya jadi banyak kenal dengan orang-orang Kemenkes ya, maksudnya dari semua lintas di Kemenkes ya, ada protokol menteri, ada orang biro hukornya, ada ini dari bagian keuangannya, jadi saya banyak kenal orang gitu. Nah disitulah mungkin salah satu karirnya nih teman-teman sobat beken gitu ya. Benar. Jadi kadang-kadang kita punya
aktivitas itu tidak hanya semata-mata bekerja. Melalui media-media yang ada, mau itu olahraga, mau itu kegiatan apapun, kita bisa membangun jejaring. Jadi ketika saya di Kemenkes, mungkin kalau misalnya ada apa sih promosi gitu ya, mungkin ada yang menyebutkan itu yang Bu Eni gitu, mereka langsung tahu, oh yang suka di fitness center ya katanya gitu. Jadi keberaniannya Ibu sering olahraga. Iya, jadi banyak kenal gitu. Jadi saya di situ dalam 5 tahun saya 6 kali dilantik. Dalam 6 tahun. 6 tahun saya 5 kali dilantik. Iya. Jadi karena kan harus zigzag. Jadi aturannya itu harus 2 kali eselon 4 naik eselon 3. 2 kali eselon 3 naik eselon 2 kan gitu. Nah, itu saya kasih Kesga itu kesehatan remaja itu rasanya nggak sampai 1 tahun, hanya 8 bulan saya langsung dipindah. Kasih yang lain, kasih pos badan balita. Nggak lama situ langsung pindah menjadi kasubrit balita gitu. Kasubrit balita 1 tahun 3 bulan pindah ke kasubrit bayi gitu. Setelah itu kan saya otomatis saya sudah punya istilahnya sudah punya pasportnya ya. Sudah punya 2 kali eselon 3, saya boleh ikut bidding untuk eselon 2. Jadi tahun 2015 saya sudah bisa dipromosikan sebagai eselon 2 sebagai kepala Pusat Promosi Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Masih di 2015 itu Ibu masih di Kemenkes ya Bu ya. Terus berikutnya pindah ke BKKBN-nya di tahun berapa Bu? Tahun 2020. 2020 berarti Ibu dari 2015 sampai dengan 2020 di Kemenkes. 2020-nya Ibu langsung pindah ke BKKBN. KBKR. Jadi di Kemenkes itu saya 1 tahun sebagai Kepala Pusat Promosi Kesehatan. Karena mungkin waktu itu Bu Nila ya menterinya, dia melihat jiwa saya tuh jiwa kesehatan ibu dan anak gitu. Terus saya dipanggil. Dia bilang, Bu Eni jadi direktur Kesga aja ya, gitu. Saya bilang, kenapa saya Bu? Lah kamu kan di Karawang ngurusin kesehatan ibu dan anak, dia bilang gitu. Kayaknya kamu kan cocok jadi direktur Kesga tuh ya kamu. Ya Allah Bu, saya bilang tuh. Aku di Karawang itu hanya 60.000 ibu hamilnya Bu, saya bilang tuh. Sekarang se-Indonesia Raya itu 5 juta ibu hamil. Ya sama aja kata Bu Nila gitu. Ya udah mau nggak mau saya terima. Beda Bu angkanya. Beda angkanya. Tapi programnya sama gitu. Jadi saya diminta untuk pindah sebagai direktur Kesga. Sempat sekali itu ketemu sama salah satu bidan, istrinya dulu mantan kepala BK kami Pak Banwara ya. Iya Pak Banwara. Dulu saya di Karawang kan disebutnya maknya bidan. Jadi pas saya ketemu dia, ibu sekarang udah dari nenek-neneknya bidan. Jadi nenek sekarang naik ya Bu ya. Ibu sekarang penguasa bidan se-Indonesia. Ibu jangan gitu dong, saya bilang. Ya dulu kan di Karawang kita manggilnya ibu kan maknya bidan katanya. Jadi sekarang karena ngomong Kesga kan Kesga bagaimana kesehatan ibu dan anak itu ya ujung tombaknya adalah bidan. Jadi kalau dulu ngomongnya bidan sekabupaten Karawang sekitar 500-an, sekarang ngomongnya bidan se-Indonesia Raya gitu ya. Ya mau nggak mau ujung tombaknya itu untuk pelayanan kesehatan ibu dan anaknya gitu. Jadi nenek gitu ya. Nenek emak-emaknya lagi gitu. Berarti gak apa-apa Bu, berarti kan Ibu tetap dicintai oleh bidan-bidan yang ada di Karawang khususnya. Karena saya Bu, juga ya? cinta bidan sebetulnya. Sama saya juga Bu. Ikutin Ibu aja. Ini kayaknya ada sesuatu deh. Saya kayaknya jangan-jangan ada bidannya di belakangnya dia ya. Enggak Bu. Oh enggak. Iya, berarti 2020 Ibu pindah ke BKKBN. Ya, bidding ya, kalau istilahnya kan sekarang kan lelang ya. Iya. Lelang. Jujur saya waktu itu juga dengan situasi pemerintahan yang baru gitu ya. Periode keduanya Jokowi, kemudian kita juga mungkin pernah dengar ya Pak Menteri Terawan di Kementerian Kesehatan gitu. Kemudian suasana juga ada sedikit perubahan gitu di Kementerian Kesehatan. Kebetulan BKKBN membuka lowongan untuk lelang itu tadi deputi KB dan Kespro. Ya udah saya ikut gitu. Sekarang jadi deputi KBKR di BKKBN Republik Indonesia. Pernah nyangka gak sih Bu Ibu bisa sampai saat ini gitu loh Bu? Nggak terpikirkan sama sekali. Iya Bu ya. Waktu saya pindah pun juga nggak kepikiran, penting ya udahlah. Saya tuh orangnya apa ya? Waktu saya masuk Kemenkes sempat disodorin kan, Bu ini tanda tangan ya untuk tidak minta jabatan, dengan senang hati Bu. Saya pindah bukan untuk mencari jabatan, karena yang penting kenyamanan kerja. Dan satu, kita mesti cinta dan pekerjaan ya, sahabat bagian sekalian. Apapun itu, ayo kita cinta pekerjaan kita. Jadi dengan seperti itu kita nggak punya beban. Karena saya punya prinsip, kalau kita sudah punya beban, otomatis energi kita akan keluar 2 kali lipat. Satu energi untuk karena tadi udah kesal duluan, satunya untuk tetap mengerjakan pekerjaan itu. Tapi kalau kita cinta pekerjaan itu, kita ya enjoy aja gitu, jadi malah dengan senang hati. Ini Bu quotes-nya, cintai apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita cintai. Nah itu dia, susah banget saya bahasanya ya. Gitu. Saya sudah muter-muter dan cuma gitu aja gitu.
saya cuma gitu terus, aku nggak mau punya beban 2 kali deh, saya bilang itu. Jadi kalau kita ngerjakan dengan senang tuh kan kita nggak punya capek ya. Ya. Gitu. Mungkin sobat beken ada yang nggak tahu Bu kalau deputi itu misalkan setara dengan apa gitu Bu, mungkin boleh dijelasin Ya, guys? jadi kalau level, kalau kita menyamakan ya, deputi itu kalau misalnya untuk tatanan di ASN atau pegawai negeri itu adalah jabatan tertingginya. Jadi kalau TNI itu mungkin panglimanya ya. Oh gitu. Sudah sampai jenderalnya deh, alhamdulillah. Dan betul-betul saya yang tidak pernah terbayangkan sedikit pun gitu ya. Karena waktu saya eselon 2 aja udahlah sampai segini aja, saya alhamdulillah masih misalnya letjen gitu ya. Pas ada itu, oh ternyata aku bisa juga naik ke atas eselon 1. Wih, keren gitu, ya Bu ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan di rumah masing-masing. Ya, terima kasih ya. Ibu, kalau tadi kan udah beberapa tahun di Kemenkes, terus pindah sampai dengan tahun 2022 dari 2020 di BKKBN ya Bu ya. Ya. Ada gak sih Bu perbedaan Ibu kerja di Kemenkes sama di BKKBN? Mungkin suka dukanya, lebih suka yang mana, lebih senang yang mana Bu kira-kira dari dua itu tadi Bu? Saya bilang kalau dibilang suka yang mana nggak boleh ya. Yeah. Karena saya bilang kan itu mesti mencintai pekerjaan di mana. Benar ya. Iya kan. Saya ikut bidding kan pasti saya udah melihat tuh pekerjaan itu kayaknya memang cocok buat saya. Karena memang saya kan konsentrasi sama kesehatan ibu dan anak. Mengapa kesehatan ibu dan anak? Karena memang dari kalau kita melihat tatanan indikator negara lah gitu ya, bahwa indikator negara itu dihitung dari kesehatan, diukurnya dari kesehatan ibu dan anak. Karena itu akan terakumulasi semua. Karena kalau kita bicara kematian ibu, bicara kematian bayi, bicara stunting sekarang ya, 3 hal itu tidak bisa dikerjakan oleh orang kesehatan. Jadi ini adalah akumulasi dari berbagai sektor untuk bisa menurunkan kematian ibu, kematian bayi. Makanya dulu ada gerakan sayang ibu. Kalau dulu di sini disebutnya 1 kesebelasan sepak bola. Jadi kalau 1 kesebelasan sepak bola itu goalnya ya penurunan kematian ibu. Nah kalau penjaga gawangnya ini kan orang-orang kesehatan di belakang, tapi justru garda terdepannya itu ada BKKBN. BKKBN itu orang yang memberikan edukasi, advokasi, bagaimana merubah perilaku di depan, itulah yang paling berperan penting. Kalau orang kesehatan tuh sudah tinggal cuci piringnya. Nah kalau dia udah kebobolan, 1 ini pertahanan, 1 nahan lagi. Dokter umumnya nanti jebol lagi ke dokter spesialisnya, jebol lagi, masuklah ke gul, jadinya ibunya bisa meninggal gitu. Berarti kuncinya adalah kolaborasi gitu. Iya. Kalau kata Pak Ridwan Kamil, gubernur kita, kolaborasi dan inovasi katanya gitu ya. Kalau misalkan tanpa kolaborasi, kayaknya permasalahan akan lama terpecahkan gitu ya. Iya, Bu. agak sulit. Ibaratnya kita kerja sendiri nggak jalan-jalan gitu. Tapi kalau kita bareng-bareng, dulu kan kalau misalnya kalau ngomong kematian ibu kan nanti yang ngerujuknya siapa, ambulannya yang mana, terus nanti yang ngurus surat-suratnya siapa, ini penting semua gitu. Berarti kalau tugas utama dari Deputi KBKR ini apa Bu kira-kira tugas pokoknya? Ya seperti saya bilang tadi, kan ngomongnya kan kematian ibu, kematian bayi. Sekarang saya berada, kalau dulu kesehatan saya berada pada garda di bawah gawang. Sekarang saya berada di garda terdepan. Bagaimana untuk jangan sampai ada kehamilan yang tidak direncanakan. Makanya memang kalau beken itu berencana itu keren. Benar ya, berencana itu keren ya. Sobat beken itu berencana itu keren. Semuanya harus direncanakan. Kalau kehamilan direncanakan, pasti orang itu akan sayang banget sama bayinya. Dia tidak akan menyia-nyiakan. Kalau misalnya suruh makan vitamin tuh mau, disuntik vaksinasi mau, suruh kontrol kebidan mau, karena dia sayang dengan bayinya gitu. Nah jadi saya sekarang pada posisi itu. Nah untuk itu saya salah satu yang menjadi tupoksi adalah bagaimana meningkatkan akses dan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan KB. Nah aksesnya kita mesti berjejaring, berjejaring dengan semua pihak. Kalau tadinya mungkin ya sebelum tahun 2020, sebelum tahun 2019 itu yang berjejaring dengan BKKBN itu hanya pelayanan kesehatan yang punya jejaring dengan JKN dan BPJS. Sekarang enggak. Kita minta dibuka semua. Mau itu vaskes swasta, praktek mandiri bidan, mau itu asosiasi klinik, mau itu praktek pribadi. Kita minta untuk menjadi jejaring pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Dibuka semua aksesnya ya, Bu. Karena makin banyak yang menjadi provider, makin banyak orang bisa akses dengan pelayanan tersebut. Tapi di sisi lain tetap kita harus
menjamin kualitas pelayanan tersebut gitu. Nah gitu. Nah untuk pelayanan KB pastinya kan kita juga bicara dari mulai penyediaan alokonnya, itu juga di KBKR kan. Karena kan senjatanya alokonnya, BMHP-nya gimana, providernya siapa. Providernya kan bisa bidan yang terbanyak, bisa dokter spesialis. Nah itu kita harapkan semua orang itu juga mampu untuk pelayanan KB. Jadi kita juga memperkuat pelatihan-pelatihan kepada teman-teman provider khususnya bidan nih ya, bidan-bidan kami untuk mampu memberikan pelayanan di pelayanan kesehatan dasar, bisa untuk pasang IUD, bisa pasang implan, ya minimal suntik pasti bisa ya. Bahkan sekarang dengan adanya program stunting, BKKBN kan membangun atau meng-hire lah ya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini kan terdiri dari 3 orang. Bidan, kader KB sama PKK. Nah bidan sebagai tim pendamping keluarga kami sudah mendeklar di pusat. Kita membuat payung hukumnya sedang disusun supaya bidan-bidan pendamping keluarga nih mau tidak mau harus sebagai provider pelayanan KB. Minimal dia harus bisa suntik. Ada yang bertanya mungkin teman-teman sobat beken, lah kalau bidannya baru lulus gimana? Nah ini kita mencoba mencari legalisasinya. Jadi teman sejawat bidan yang lain pun yang bidan-bidan senior saya minta melalui podcast ini bahwa bidan-bidan yang menjadi tim pendamping keluarga itu diberikanlah kewenangan untuk dia bisa sebagai provider KB, minimal suntik pil kondom. Karena kalau suntik pasti dia sudah mampu kok, dia lulus bidan ya. Nah itu jadi jangan merasa tersaingi bahwa mungkin kalau dia sekaligus mengedukasi calon pengantin yang belum layak hamil, misalnya calon pengantin, udah nggak apa-apa deh, saya pakai KB dulu. Tapi KB-nya apa? Nah bidan kita provider terdepan ini boleh memberikan edukasi bahwa dia bisa memberikan KB yang paling ringan, misalnya tadi ya bisa kondom. Kalau laki-laki nggak mau kondom bisa pakai pil kombinasi, kalau nggak mau juga bisa pakai suntik kombinasi. Karena kalau di genre itu ada yang namanya 21 25 keren Bu, nah, minimal. Itu. Ya kan Bu ya? Iya, 21 25 keren, minimal 21 itu untuk perempuan 25 itu untuk laki-laki. Nah, kenapa 21 itu. dan 25? Karena sudah dianggap matang dalam berbagai aspek. Dan sudah siap dari reproduksinya Bu. Betul. Gitu ya. Tadi kalau Ibu sedikit berbicara tentang bidan Bu. Nah, gitu. Kemarin tahun 2021 ya Bu ya, Karawang menjadi pilot project pelaksanaan vaksinasi keluarga Bu. Iya betul. Ya, bagaimana sih? Karena memang saya lihat sendiri antusias dari masyarakat Karawang membludak Bu, ramai banget karena memang ada yang datang dari jam 5 subuh, dari jam 6 subuh, udah pada ngantri mau pada divaksin gitu ya Bu. Apakah Karawang ini merupakan salah satu kabupaten yang ramai dibahas di BKKBN pusat atau tidak Bu kira-kira? Betul, luar biasa juga. Itu salah satu ya. Jadi waktu itu kita tahu untuk program vaksinasi dalam rangka COVID ini kan masih banyak masyarakat yang reject, tidak mau divaksin gitu ya. Waktu capaian vaksin tuh belum sampai 40%, kok kayaknya susah banget gitu. Kemudian BKKBN dimintakan bantuan. Ya itu kan hanya membantu ya. Membantu Bu. Ya, karena sekarang pun juga vaksinasi oleh BKKBN udah nggak lagi ya. Udah. Itu hanya diminta bantuan untuk meningkatkan itu. Kemudian nggak tahu tuh dari Menteri Keuangan Pak Erlangga, Menko Equin ya, minta kepala BKKBN, kemudian kita mulai bergerak. Nah untuk bergerak kan kita kan agak ragu nih, karena kita sadar betul bahwa yang memvaksin itu kan sebetulnya tenaga di lapangan adalah bidan, dan bidan tuh mitra BKKBN. Tapi bagaimanapun penanggung jawabnya Dinas Kesehatan, kita kan mesti koordinasi Dinas Kesehatan. Iya Bu, betul. Nah di situ kita terpikirkan bahwa ini Kabupaten Karawang tuh dari dulu tuh kemitraannya tuh enak gitu, antara kesehatan, BKKBN dan bidan tuh enak, sehingga kita meminta Kabupaten Karawang sebagai pilotnya ya, pilotnya. Dan terima kasih nih Teh Seli, luar biasa nih, Teh Seli luar biasa, langsung menyambut baik, bahkan dia sendiri yang langsung telepon saya, ayo Bu ini kita kerjakan. Tadi uji coba cuma di 3 PMB ya Bu Seli, Teh Seli ya. Di 3 PMB, dan kemudian Teh Seli bilang pokoknya semua bidan harus mampu mengerjakan vaksinasi. Kemudian kita lakukan di seluruh PMB yang ada di Kabupaten Karawang. Dan setelah itu saya ingat betul, baik itu Pak Erlangga, baik itu Menteri Kesehatan, semua bilang coba Bupati se-Indonesia seperti Bupati Karawang katanya gitu. Kita nggak sulit lagi untuk vaksinasi. Keren, ya benar, saya ingat banget itu dalam forum pertemuan nasional ya gitu, karena tidak semua bupati, karena setelah Karawang
kami coba uji cobakan juga tuh ke Jawa Tengah, bukan uji coba kan, kita perluas ke kabupaten kota yang lain di seluruh provinsi. Walaupun di Jawa Barat itu tidak semuanya gitu ya. Memang ada beberapa kabupaten kota, bahkan ada kabupaten kota juga yang agak gimana gitu ya. Kurang respon lah ya. Di Jawa Tengah juga sama gitu. Itu kan ranah dinas kesehatan, saya bisa bilang kami hanya membantu. Sekali lagi bidan-bidan BKKBN hanya membantu mempercepat melakukan vaksinasi. Bisa dibayangkan kalau misalnya selama di puskesmas kan mungkin sasarannya hanya 100 per hari. Saya contoh untuk tempuran deh, yang paling ingat banget. Tempuran tuh satu hari di puskesmas paling antara 50-100. Tapi ketika kita lakukan itu ada 19 desa, masing-masing desa 50, bisa 10 kali lipat dari yang dikerjakan. Jadi capainya pun juga yang tadinya nenek-nenek, saya ingat tuh di salah satu di Anggadita nggak salah ya. Itu si ada lansia yang selama ini sudah duluan divaksinnya. Dipanggil tuh dia nggak datang ke puskesmas. Begitu kita melakukan di desa, nah mesti kayak gini dari dulu, dia bilang gitu. Jadi saya nggak jauh-jauh kan, saya tinggal datang ke sini, tinggal disuntik. Artinya orang tuh sebetulnya semuanya mau. Cuma aksesnya jauh. Walaupun tuh hanya naik Gojek, naik angkot, tapi kan bagaimanapun itu membutuhkan waktu, membutuhkan anggaran kan. Tapi ketika kita dekatkan titiknya itu ke masyarakat, yang tadi itu orang antri dari jam 5 subuh untuk cepat-cepat divaksin. Dari jam 4 subuh Bu, habis sholat subuh gitu habis ya. sholat subuh langsung pada ngantri, gebrak-gebrak gerbang, ayo vaksin. Itu pengalaman luar biasa ya. Keren ya Bu ya, berarti Karawang salah satu kabupaten terbaik dalam merespon COVID-19 tadi. Saya juga benar-benar Teh Sally juga bisa ikut mendengarkan ya. Itu luar biasa benar-benar Teh Sally. Saya ingat banget di tatanan pusat itu menyebut-nyebut coba semua bupati kepada seperti Kabupaten Karawang ya, untuk menggerakkan masyarakatnya. Sarang nyawa dulu Bu buat tes Bu. Berencana itu keren gitu ya Bu. Berarti keren kalau tadi memang Karawang salah satu kabupaten yang dilirik oleh BKKBN, oleh Kemenkes, oleh beberapa kementerian ya Bu ya, karena memang respon dari bupatinya sendiri pun tanggap peduli ya Bu ya. Jadi memang mendengarkan apa yang masyarakat inginkan. Kalau tadi kan Ibu katanya menyampaikan akses dari rumah sampai dengan ke puskesmas kan lumayan jauh, harus membutuhkan transportasi kendaraan segala macam. Tapi ketika kita kerja sama bareng PMB, Praktek Mandiri Bidan, lebih dekat dengan masyarakat yang tadinya gak mau jadi mau. Iya betul. Dan ya mungkin ya figur Ibu Bupati juga didengarkan banget ya, menjadi panutan mungkin ya. Karena beliau itu tidak hanya bicara, tapi juga melalui medsosnya beliau juga menghayu-hayu masyarakat. Iya benar Bu, setuju Bu. Langsung semua tuh langsung mau semua bergerak. Saya sampai waktu itu sama Bu Kepala OPDKB ya, kami ke Cibuaya sampai ke Pakis Jaya nggak salah ya. Itu juga semua tuh mengejar untuk divaksin. Jadi benar. Ini ada peran Bu Kadis juga Bu, karena memang Bu Kadis langsung turun ke lapangan, langsung ngelihat PMB Praktek Mandiri Bidan. Saya ingat betul waktu itu saya keliling dengan Bu Kadis, datang ke beberapa PMB, melihat langsung antusias dari masyarakat yang pengen divaksin tadi gitu sih Bu. Tapi memang kolaborasi itu tadi yang sebagai kuncinya. Dan pastinya terima kasih juga ya jajaran Dinas Kesehatan pun juga sangat mendukung. Dinas Kesehatan pun tentunya sama-sama mendukung program vaksinasi yang ada di Karawang. Jadi angka kita yang udah divaksin itu lumayan cukup tinggi Bu pada saat itu. Makanya kita booster pun jadi cepat gitu. Karena salah satu syarat booster tuh harus lebih dari 70%. Nah, karena kita sudah lebih 70%, kita langsung bisa dapat booster. Belum semua kabupaten kota loh. Belum ya Bu ya? Alhamdulillah saya udah di booster Bu. Alhamdulillah gitu. Boleh masuk mall Bu. Iya, minimal Kabupaten Karawang berkontribusi besar untuk cepat menurunkan angka COVID. Alhamdulillah ya Bu ya. Tapi sekarang semakin kesini COVID semakin melandai, semakin menurun karena sudah tadi pada vaksin. Bahkan kemarin Pak Jokowi sempat mengumumkan kalau misalnya di luar ruangan, di ruang terbuka hijau boleh melepas masker. Ya Bu, alhamdulillah berarti sekarang sudah baik-baik saja. Sekarang kita sudah berani buka masker ya. Saya nggak ketemu. Siap. Makasih banyak Dokter Eni sudah mampir ke podcast Beken DPPKB Karawang. Kemarin ada Pak Wahidin Bu datang ke sini, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat. Sama Kang Wahid. Iya Pak Wahid, Kang Wahid. Kang Wahid ya, jangan Pak Wahidin. Namanya langsung berubah, kan dia kan di pusat Pak Wahidin, tapi begitu pindah ke Jawa Barat namanya Kang Wahid. Jadi ada akangnya ya Bu ya. Jadi Kang Wahid. Ada Kang Wahidin dengan Bapak Wakil Bupati Karawang, Pak Aep. Alhamdulillah datang ke sini kemarin sembari bukan melaunching ya Bu ya, kita membahas mengenai
Perbup itu tadi Bu. Oh, iya. Kalau di Karawang sekarang sudah dilegalkan, bukan dilegalkan, diresmikan berarti ya Bu ya. Iya. Pedoman angka kematian ibu dan bayi ya Bu ya di Karawang dan KBPP. Nah, boleh mungkin Bu kita bahas jadi, sedikit. Memang kalau saya tadi kan bicara program tanggung jawabnya saya ya, pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Itu selain akses, kualitas, kita juga menyasar sebetulnya pelayanan KB itu yang paling memungkinkan dan paling mudah kita ambil tuh ketika orang melahirkan. Kalau ibu-ibu melahirkan, saya pun juga harus suka nolong lahiran juga ya, masih praktek-praktek gitu ya. Kalau kita tanya, Bu mau cepet hamil lagi nggak? Enggak. Ibu mau KB nggak? Mau gitu. Nah di saat itulah harusnya pelayanan KB juga bisa segera dilakukan. Jadi teman-teman sobat beken di Karawang, baik itu bidan, provider, vaskes, siapkan alat kontrasepsi di vaskes Anda. Karena ketika orang melahirkan ditanya mau KB itu segera langsung dilakukan. Jangan tunggu nanti deh pulang dulu balik lagi, biasanya suka jadinya lepas gitu ya. Jadi kalau misalnya orang semua ibu melahirkan di Kabupaten Karawang, katakanlah tadi misalnya sekarang 50.000 gitu ya. 50.000 ini kita jadikan target untuk KBPP, apalagi sudah ada peraturan daerahnya ya, peraturan Perbupnya gitu ya. Ini pasti sangat mendukung sekali. Jadi semua rumah sakit, semua klinik, semua praktek bidan siapkan alat kontrasepsi. Edukasi ibu-ibu dari mulai hamil, pada waktu dia melahirkan segera lakukan pemasangan kontrasepsi apapun itu. BKKBN sudah menyiapkan alat kontrasepsi yang berkualitas sekarang. Jangan salah ya, kita punya sampai implan yang tadinya mahal, sekarang kita berikan untuk ibu-ibu secara gratis. Jadi dalam rangka penguatan KB pasca persalinan ini, BKKBN sudah menyiapkan IUD inserter panjang. Tahu IUD nggak? Tahu Bu. Beneran? Iya. Bentuknya kayak apa? Tahu doang Bu maksudnya. Aduh minus. Aduh ditanya sama Bu Deputi nggak tahu Ayudi. Parah emang Bu. Tapi kemarin Rizky sama Kansa datang ke Mercure Bu waktu kita ada pelatihan itu kan Bu. Iya, itu pelatihan implan. Iya itu implan. Cuma orang-orang yang pelatihan kalau kita yang nonton. Kalau implannya di bawah kulit, kalau IUD itu dimasukin ke dalam rahimnya. Oh iya, saya tahu implan aja. Jadi lahiran itu IUD langsung dimasukkan. Nah itu lebih mudah, orang nggak sakit loh. Jadi habis lahiran itu cuma apa sih, karena saya 0% itu bisa kayak diletakkan aja gitu IUD-nya. Jadi begitu nanti 2 minggu rahim sudah mengecil, itu IUD sudah ada dalam rahimnya. Jadi dia sudah bisa menjamin untuk tidak hamil lagi minimal waktu 3 tahun ke depan. Karena interval kelahiran ini juga sangat berpengaruh. Interval antara anak pertama kedua ketiga, misalnya dia mau 3 ya, itu memang kita harus anjurnya 2 ya. Tapi kalau misalnya aku mau punya anaknya 3 tapi berkualitas juga nggak apa-apa. BKKBN sudah tidak boleh melarang 2 anak cukup, tapi 2 anak lebih sehat. Ya. Tapi kalau misalnya tadi Rizky mengatakan 21-25 kan, misalnya perempuan 21 nanti dia punya anak umur 22, punya anak lagi umur 26, punya anak umur 30, mangga nggak apa-apa. Mangga apa silahkan ya. Mangga. Iya. Silahkan nggak apa-apa. Gitu. Mau 3 boleh, asal menjamin bahwa anak ini lahirnya terencana, lahir berkualitas, dan juga untuk pendidikannya juga tersedia gitu. Nah jadi kita menyiapkan tadi, saya kembali lagi IUD inserter panjang, kita siapkan juga implan. Untuk ibu melahirkan kita siapkan sebetulnya implan 1 batang. Mengapa? Karena implan 1 batang kan tidak invasif ya. Dulu zaman saya di puskesmas implannya 6 batang loh. 6, masangnya 6. Itu masuk nyabutnya kayak keringetan. Dicari-cari nggak dapet itu. Waduh, saya kadang udah istirahat dulu sebentar Bu ya, saya mikir dulu itu 1 batangnya kemana gitu ya. Kalau orangnya berubah tapi gemuk gitu, implannya nyasalnya kemana-mana gitu. Sekarang udah lebih mudah lagi, 2 batang diberikan yang lebih bagus lagi 1 batang. Di sini kan Bu kalau implan ya? Di sini di bawah lengan. Oh di bawah lengan. Gitu 1 batang masukin tinggal plug gitu ya. Jadi untuk ibu melahirkan sangat nyaman sekali. Nah bisa juga kalau nggak mau pakai yang jangka panjang dulu boleh, kita punya suntikan mau yang 3 cc ada, mau yang 1 cc juga ada. Yang progestin only pill, progestin suntikan ada juga pil progestin only, pil KB ya. Mengapa progestin ini penting? Karena pil progestin dan suntikan progestin dan juga implan IUD ini tidak mengganggu air susu ibu. Jadi ibu-ibu yang melahirkan jangan takut menggunakan KB pasca persalinan karena tidak akan mengganggu ASI. Jangan takut ya ibu-ibu, tenang, semua nyaman. Tenang, nyaman. Minta yang paling nyaman sama bidannya, sama dokternya, nanti diberikan alat kontrasepsi yang paling nyaman. Ya, siap. Jadi kalau terencana semua lebih mudah, gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kita motonya. Sekarang pembahasannya mengenai kontrasepsi
sudah selesai. Nanti kita akan ada part-part berikutnya. Nanti Ibu jangan bosan-bosan main ke DPPKB Karawang ya Bu. Sebelum closing, pengen ada main game sebentar Bu. Ini jawab cepat ya Bu ya. Ini tadi saya langsung nulis mendadak. Siap, iya. Ibu nanti langsung jawab, gak boleh ada alasan, langsung pilih salah satu. Siap. Pertanyaan yang pertama, bakso apa sate? Sate. Lotek atau karedok? Karedok. Warna merah muda atau biru? Biru. Jakarta atau Karawang? Karawang. Terakhir, Kemenkes atau BKKBN? BKKBN karena keren. Terima kasih banyak Dokter Eni sudah hadir di podcast Beken Berencana Itu Keren. DPPKB Karawang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Karawang. Silakan teman-teman semua untuk bisa like, komen, dan subscribe YouTube channel DPPKB Karawang. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dokter Eni hatur nuhun. Salam BKKBN Berencana Itu Keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.